Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP NU Bahrul Ulum, khususnya kalian yang ada di kelas 9. Anak-anak, pagi ini berjumpa kembali dengan saya Pak Habib di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tugas LKS halaman 25, yang mana tugas ini sudah saya berikan pada minggu yang lalu. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua beserta juga dengan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Baik, sebelum saya mulai pembahasan, silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan juga LKS-nya. Mari kita koreksi bersama-sama. Barangkali ada yang salah, silakan dibetulkan ya. Dan barangkali kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan ke kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan pada kali ini. Oke, yang pertama anak-anak, ini adalah tugas LKS yang sudah saya berikan kepada kalian, yang merupakan tugas LKS yang kedua ini. Di buku kalian di LKS, soal ini ada di halaman 25. Tugas yang saya berikan di sana ada 10 nomor. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas sampai 5 saja. Jadi di bagian pertama ini saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nanti di bagian kedua, di mungkin minggu berikutnya, saya akan bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Maksud saya adalah biar tidak terlalu banyak yang harus kalian pelajari ya, karena mendekati PAS. Jadi mari kita belajar sedikit-sedikit. Oke, yang pertama soal nomor 1. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 9x ditambah 12 sama dengan 0 adalah titik-titik. Anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu ada 3 cara, dengan memfaktorkan, dengan rumus ABC, dan juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi jika ini kalian faktorkan, maka tidak akan ketemu ya. Oke, mari. Ini adalah penyelesaian nomor 1. X kuadrat dikurangi 9x ditambah 12 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita harus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Dari persamaan kuadrat ini, maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 9, dan nilai C-nya adalah 12. Masih ingat ya, nilai A itu apa, nilai B itu apa, dan nilai C itu apa ya. Oke. Anak-anak, kalau kita disuruh mencari jumlah akar-akar persamaan kuadratnya, berarti karena persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar penyelesaian, maka harus kita jumlahkan. Tetapi ada cara yang simpel sebenarnya ya, dimana ini mungkin belum saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini merupakan catatan untuk kalian anak-anak ya. Jadi misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi misalkan persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar, yaitu sebut saja X1 dan X2. Maka kalau ditanya jumlah akar-akar persamaan kuadratnya, berarti kan X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per negatif B per A. Di mana B ini adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Ini kalau yang ditanyakan jumlah akar-akar. Kalau yang ditanyakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat atau X1 dikali dengan X2, maka hasilnya itu sama dengan C per A. C itu konstanta
dan A itu adalah koefisien X kuadrat. Maka dari catatan ini kita bisa mengerjakan soal nomor 1 tadi ya. Oke, soal nomor 1 tadi kan X kuadrat dikurangi 9X ditambah 12 sama dengan 0, di mana nilai A nya tadi 1, nilai B nya itu negatif 9, dan nilai C nya adalah 12. Maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya berarti X1 ditambah X2. Jumlah itu kan berarti tambah. Nah, jumlah akar-akarnya berarti kan X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B, karena di sini B-nya min 9, maka kita tulis di sini juga min 9. Sehingga ini min maka menjadi plus, maka menjadi 9 per 1. Maka X1 ditambah X2 sama dengan 9 ya. Jadi jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah 9. Jadi anak-anak nomor 1, jadi jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah 9. Oke ya, bisa difahami ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0 adalah titik-titik. Karena di sini yang ditanyakan hanya akar-akar, berarti kita disuruh mencari akarnya saja. Ada 3 cara, tapi yang biasa kita gunakan yaitu 2, yaitu memfaktorkan dan juga rumus ABC. Tapi insya Allah mungkin kalian lebih mudah menggunakan memfaktorkan. Maka penyelesaiannya X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan maka menjadi ya X dikurangi 7 dan juga X ditambah 2 ya. Cari 2 bilangan, kalau dijumlahkan itu sama dengan min 5, tapi kalau dikalikan itu sama dengan min 14, berarti min 7 dan 2. Maka sehingga ini bisa dipecah menjadi X7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya yang pertama ketemu X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 2. Jadi anak-anak, akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 2,7 atau juga boleh ditulis 7, negatif 2, dibolak-balik sama. Kalau di pilihan ganda mungkin kalian bisa memilih salah satu ya. Baik anak-anak, nomor 2 bisa difahami ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10 adalah titik-titik. Karena yang ditanyakan ini hanya himpunan penyelesaian, maka kita hanya disuruh mencari akar-akar persamaan kuadratnya anak-anak. Mungkin kalian menggunakan cara yang sama dengan nomor 2, yaitu dengan cara memfaktorkan. Sehingga penyelesaian dari soal nomor 3, X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, cari 2 bilangan, kalau ditambah dijumlah itu sama dengan negatif 11, dan kalau dikalikan itu sama dengan positif 10. Maka menjadi X dikurangi 1 atau juga X dikurangi 10 ya. Jadi negatif 1 ditambah negatif 10 maka menjadi negatif 11. Tapi kalau negatif 1 dikali dengan negatif 10 maka menjadi positif 10. Maka ini kalau kita pecah maka menjadi X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 10 sama dengan 0. Sehingga yang pertama X sama dengan 1 atau X sama dengan 10. Sehingga anak-anak, himpunan penyelesaiannya adalah 1,10 atau juga boleh ditulis 10,1. Sekali lagi, kalau soal ini di pilihan ganda, kalian cari salah satu ini. Oke ya, bisa difahami ya. Oke, soal berikutnya soal nomor 4. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah x, mohon maaf, sekali lagi saya ulangi, 3x kuadrat ditambah x dikurangi 9 sama dengan 0 adalah titik-titik. Di sini pertanyaannya adalah hasil kali ya anak-anak. Tadi di catatan pada soal nomor 1 kalian kan sudah tahu ya, jumlah itu berarti x1 ditambah x2. Kalau hasil kali berarti kan x1 dikali dengan
X2. Ini kalau kalian faktorkan mungkin agak jelimet ya anak-anak, karena di sini pertanyaannya hanya hasil kali, maka kalian tinggal menggunakan catatan tadi. Maka caranya adalah yang pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya 3x kuadrat ditambah x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka yang pertama kita cari nilai A, B, dan C nya. Nilai A koefisien dari x kuadrat berarti 3, B koefisien dari x berarti positif 1, dan C konstanta berarti negatif 9. Nah, kalau sudah ketemu nilai A, B, dan C nya, maka kita bisa menggunakan catatan tadi. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berarti ya X1 dikali X2. Hasil kali ya, berarti kan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Kalau tadi jumlah akar-akar, kalau jumlah berarti kan X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Untuk soal ini yang ditanyakan adalah hasil kali, maka X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Kita masukkan nilai C dan nilai A nya, maka menjadi C. Karena C nya di sini min 9, maka kita tulis di sini min 9 per A. Karena A nya 3, maka kita tulis 3. Sehingga X1 dikali X2 sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini hasil dari negatif 9 per 3. Jadi anak-anak, hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3. Oke anak-anak, bisa difahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, soal terakhir di video kali ini ya, di video yang part pertama. Soal nomor 5. Titik potong grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 terhadap sumbu Y adalah, nah, sekali lagi anak-anak, titik potong grafik fungsi itu ada dua. Yang pertama titik potong terhadap sumbu Y, dan yang kedua titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X nya yang dijadikan sama dengan 0. Lah karena soal ini yang ditanyakan itu titik potong terhadap sumbu Y, maka X nya itu dijadikan sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan, kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3. Karena yang ditanyakan titik potong terhadap sumbu Y, maka X nya 0. Jadi X nya ini kamu ganti dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat, maka menjadi 0 kuadrat, dikurangi 6X, maka menjadi dikurangi 6 dikali 0, karena X nya kan diganti 0 semua, ditambah 3 tetap, maka Y sama dengan 3. Artinya Y sama dengan 3 itu kalau kita tuliskan menjadi titik koordinat, maka menjadi 0,3. Mengapa? Karena titik koordinat itu nulisnya dari X, Y. Karena X nya 0, Y nya 3, maka titik koordinatnya 0,3. Sehingga anak-anak, titik potong grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 terhadap sumbu Y itu adalah 0,3. Baik anak-anak, mungkin di video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi, mungkin ada dari kalian yang belum paham, kalian bisa bertanya langsung kepada saya via WA atau bisa menambahkan di kolom komentar. Anak-anak, tetap semangat belajar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sebelum saya akhiri ya, sekali lagi saya ingatkan, tetaplah semangat belajar anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Nah, anak, sebelum saya akhiri, karena di sini masih kondisi pandemi, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian. Di TV sudah banyak, yaitu hashtag ingat pesan ibu, di mana kita dianjurkan untuk mengingat 3M, yang mana yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Anak-anak,
Di pertemuan berikutnya akan kita bahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan yang kita pelajari sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, saya kira cukup. Saya akhiri. Selamat pagi, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.